Ini adalah kotak pusaka, isinya perlengkapan untuk berkuda. Nih, saya kenalkan tali-talinya dulu. Ini adalah tali longsor yang panjang. Kamera. Tali longsor yang panjang. Ini ada bridle, ini ada sabuknya. Terus ini ada martingale, ini ada tali ren. Ini lah, mau makan. Sambil kita nunggu dia makan, kita tojok saja. Tojok itu artinya apa? Toju. Dia masih kelaparan terus ya, padahal dia kasih rumput. Nah, kasih dulu. Wih, banyak guys. Masuk ke dalam airnya ya. Gila. Jadi nih rumput kita ngambil, kebetulan ada bekas orang nebas pakai mesin di lapangan bola. Jadi kita tinggal ngambil. Rumputnya pun sudah bagus, sudah halus. Nah ini kalau biasa kalau udah Bukan lapangan bola, rawa bakti. jadi dia agak ada rawa-rawanya. Rawa yang banyak baktinya. Bakti sosial. Jadi kita tidak perlu dipotong. Biasa kan kalau kita dapat rumput kita potong-potong, jadi ukurannya pendek-pendek. Sekarang kita tinggal masukkan karung, langsung kasihkan ke kuda. Kata orang bilang biasa kalau hewan ternak sapi itu, nah di sana ada sapi, itu dia agak cerewet kalau hasil rumput potongan menggunakan mesin. Itu sapi biasanya jarang mau mengkonsumsi hasil potongannya itu. Tapi kalau kuda kita nih, alhamdulillah, itu dikasih, bisa lihat sendiri tuh lahap makannya. Ini nanti calon yang mau menunggangi kuda nih, nanti kita bersihkan kudanya, habis itu baru Ya, kita belajar berkuda dulu nanti guys. itu kalian yang mau menyaksikan pelajaran berkuda nih, nanti kita bisa saksikan sama-sama. Jangan beranjak di channel ini. Jadi kalau mandikan kudanya biasa berapa hari sekali, berapa minggu sekali mungkin? Kalau kita sih biasa kalau untuk mandikan kuda 2 hari sekali rutin. Terkadang 1 hari sekali, tapi biasa kalau udah terlalu kotor biasa satu hari sekali. Misal hari ini kita mandikan, besoknya kotor kita mandikan lagi. Tapi kalau bulunya masih bersih paling kita sikat-sikat sedikit gitu kan. Nanti yang bagian bawahnya dari kaki itu kita siram-siram sedikit lah. Jadi tidak terlalu sering, karena kalau terlalu sering nanti itu kata orang akan menghambat perkembangan bulunya, tapi kita belum pernah coba juga. Jadi mandinya itu pagi, siang atau sore biasanya? Siang, kalau saya sih siang biasanya. Karena pagi sebenarnya sih bagusnya pagi, jam-jam 9-an lah gitu kan, dia habis kasih makan. Nah, Biasanya kalau abang tuh berapa menit lah mandikannya. mandikan kuda itu? Oh, tergantung juga. Tapi rata-rata sih paling ya sekitar 15 menit lah. 15 menit sampai dengan setengah jam gitu. Kisaran waktu standarnya. Itu pakai sabun juga, pakai sampo? Ya, ini dia sabunnya. Ini kita tutup dulu Oh, ya. pakai sampo. Tekan-tekan gitu ya. Ini sikatnya bisa kita untuk sikat bulunya supaya udah kotor. Dia paling yang sebelum kita mandikan itu biasa kita bersihkan dulu bulunya supaya kotoran-kotoran debu-debunya lepas. Habis itu baru kita mandikan. Jarang dibersihkan kandangnya, ada binatang-binatang yang putih-putih, yang kecil kayak lalat itu gatal. Bisa Apa ya sampai namanya ya? ke Mungkin kalau di sini mungkin Tungau. tungau kah? kawan-kawan Kan. mungkin ada yang tahu, silakan komen namanya apa. Kita juga nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Biasanya Binatang. mungkin ini sopun. Oh, sopun. Sepun kali bahasa Indonesia, Ya, kalau sepun. bahasa Indonesianya agak spoon gitu kan. Kalau bahasa Malaysia spon. Kalau spoon itu adalah grup band dari Malaysia. Ini apa ini ya? Itu dodol. Mungkin ya jatuh ya mainan dia, coba dibuka gitu. Wah, ini sih tai ini. Ini sih tai kuda ini. Kuda guys. Kok kayak gini ya? Itu karena dia banyakan diet, jadi dia agak vegetarian. Oh. Jadi makanya agak hijau. Tapi dia kering ya. Jadi Teksturnya dipegang guys.
teksturnya kering nih. Tuh. Ya, ini bahan tai yang masih bagus, ini kondisi seperti ini. Jadi coba lihat teksturnya itu agak apa ya? Bau, tidak ada bau guys, tidak ada bau ya. Tai Ya. kuda ini seperti ini. Beda sama tai sapi kan lembek ya. Ya, tai sapi lembek. Ini Itu lebih Karena dia mendekati seperti dodol lah, dodol. Nah, tai segar. Jadi inilah bahan dasar tainya. Bahan dasar seperti ini nanti diolah di perut kuda. Jadi kalau kita makan, tapi yang keluar kita tidak hijau, kuning. ini namanya apa ya? Ini namanya halter. Halter ya. Tali halter. Tali halter di leher, dikaitkan di leher sampai ke Ya, wajah. tidak disimpan di lehernya, dia hanya di kepala. Karena kepala kuda ini seperti kepala kuda. Sekarang kita coba buatkan kudanya. Guys, kita buat guys. Ini guys. Biasa kalau orang di Sanggau ini tali zaman katanya. Tali zaman. Zaman. Zaman itu lanting untuk Maju, guys, maju. 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 Bersihkan dulu supaya tidak miang robong ya. Nah, ya. Ini mukanya kayak muka kuda ya. Sekarang kita hidupkan mesin, kita cuci bagian kaki dulu. Ya, mesin sudah kita hidupkan. Sekarang selanjutnya kita bersihkan sedikit bulunya. Jadi intinya kalau kuda itu harus sering kita sentuh, harus sering disentuh supaya dia lebih jinak. Ini ada ada 3 model Jalan. ikat. Yang ini biasanya untuk ke debu-debu yang menempel. Yang ini bulunya. Kalau yang ini untuk buang bulu yang udah lepas. Sekarang kita coba cross untuk kotoran debu-debunya dulu. Kudanya sudah jinak guys. Tuh, dipegang diam ya. Tapi dia udah nyaman nih. Kan sudah makan ya. Ya, boy. Nah, sudahnya kita bersihkan dulu debunya biar dia bersih dan kita nyaman ya. Dari kudanya tidak dibuang debu-debu yang menempel di debunya nih. Kudanya pakai gigi ya? Sudah ini guys. Wah, ini besar ya giginya ya. Ini guys. Senyum. Jadi kita tidak cuci semuanya ya, karena belum terlalu kotor dan cuaca juga lagi sejuk, baru habis hujan. Khawatir nanti menjelang malam bulunya tidak kering karena ini udah jam 3 sore.
Jadi kita hanya cuci-cuci ringan. Hilangkan bulunya pakai kain basah. Setelah ini baru kita pasang pelananya. Pelananya di sebelah sini. Ini ada tali sabuk sama pinggel. Ini tidak pernah dibersihkan. Alhamdulillah tidak pernah dibersihkan. Jarang, bukan tidak pernah tapi jarang. Jadi bau-bau agak anjit-anjit gimana gitu kan. Oh, ini beda dulu. Oh, beda. Iya. Kita coba. Kalau di bawah hangat kita tahu sama kan, nggak tahu hangat. Oke, selanjutnya las. Ini nama tali bahasa Inggris. Ini gitu. Tali terakhir guys, kita pasangkan. Ini adalah anu ya. Ada lubang. Nah, kalau dia dalam keadaan kondisi kenyang dia biasa lebih anteng kudanya. Tapi kalau lapar dia agak arogan sedikit lah. Berarti kalau yang arogan tuh berarti lagi lapar. Makanya jangan meniru sifat kuda. Kalau manusia ya manusia. Hanya binatang yang boleh arogan saat lapar. Betul? Betul. Oke. Oke. Ini sistemnya kita pasang. Pasang. Saya ketinggal. Tinggal. Selesai. Karena terlalu panjang, kita lipat sedikit. Ya, selesai. Ini udah selesai. Ini udah. Oke. Tinggal dinaikkan. Nanti posisi naiknya mungkin kita boleh di tengah lapangan ya. Di tengah lapangan ya. Lapangan. Nanti sekarang kita harus ke tengah lapangan dulu. Oke. Nanti tolong bawa tali merahnya ya. Kita naik dulu. Tali merah boleh bawa. Kita panasan dulu ya.
kita coba untuk menunggangi kuda. Ini adalah first time-nya dia menunggangi kuda. So what do you think? Agak deg-degan tadi ya. Jadi karena pertama kali kan. Ya, Jadi terasa bedanya kalau kita mengendarai makhluk hidup sama benda mati kan. Kalau sepeda motor kan dia diam. Jadi kendali penuh ada di tangan kita. Tadi pas naik kuda itu ada pembagian antara kehendak kita sama kehendak kuda. Ya. Jadi ada rasa takut juga sih tadi. ya pasti. Namanya kita menunggangi makhluk hidup itu kita harus satu hati dulu dengan kudanya. Karena dia tidak seperti kita menggunakan motor, betul tadi. Jadi kalau motor itu kita bisa 100% kita kendarai, mau laju-laju, kalau ini kita harus ngerti kemauan dia ini apa gitu kan. Jadi kita harus paham dulu karakternya. Jadi baru kita bisa enak mengendarainya. Dan kita harus tegas. Karena belajar menunggangi kuda, belajar mengurus kuda itu adalah yang diambil ilmunya adalah bagaimana kita bisa mempelajari ilmu cara memimpin lah. Jadi kita tegas, ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita berikan kelonggaran, dan kita juga harus memenuhi kebutuhan dari si kuda itu apa. Dia perlu makan, kita kasih makan apa. Tapi waktu latihan atau sedang dipakai, dia harus fokus dengan keinginan kita gitu. Jadi jangan hanya menuruti keinginan kudanya saja. Itulah kira-kira. Ini adalah pengalaman pertama ya. Ya. Sekarang aja masih deg-degan nih. Masih deg-degan. Jadi gimana pada saat di atas tuh gimana rasanya? Rasanya sih kalau kita udah awal kan yang penting kita sudah tahu teorinya kan, kemana kita, kalau kita mau belok gimana caranya, kita tarik yang sebelah kanan, kita lepaskan yang sebelah kiri. Tapi setelah jalan beberapa menit udah mulai terbiasa tadi. Nah, biasanya gitu. Memang pertama awal-awalnya waktu naik pertama memang rasanya mau jatuh. Yang kedua nanti kita penasaran, yang ketiganya biasanya udah berani sendiri. Biasanya rata-rata seperti itu.